Halo semuanya, selamat datang di Facebook Next Trend. Kali ini gue kedatangan Vivo T1 Pro 5G yang rilis hari ini. Dan kalau misalkan kalian lihat tadi, dia launch streamingnya itu pada jam 12 siang. Ini bisa kalian lihat, ini Vivo T1 Pro ini termasuk kayak series terbaru dari Vivo. Jadi kalau kalian yang pekerja tapi suka ngegame juga dan performanya pengen punya HP dengan performa yang cepat, katanya sih Vivo T1 Pro ini dan Vivo T1 5G itu tuh bisa jadi temen kalian atau jadi smartphone andalan kalian lah. Jadi ini box Vivo T1 Pro 5G ini dia tuh putih, boxnya layarnya kayak minimalis ya, nggak ada gambar perangkat atau apa. Terus di sampingnya itu ada bacaan Vivo. Terus biasa di belakangnya ada kayak beberapa spek keunggulan dari Vivo T1 Pro 5G. Nah, kita langsung aja buka. Anyway, kalian tuh hari ini gimana puasanya, guys? Udah ada yang bolong apa belum nih? Selagi gue lagi buka Vivo T1 Pro 5G-nya. Kalau misalkan kalian nanya soal harga, jadi ini Vivo T1 Pro 5G itu termasuk HP mid range. Jadi itu harganya sekitar 4,5 juta rupiah. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli itu tuh kalian baru bisa belinya tuh yang Vivo T1 5G. Sedangkan kalau yang Vivo T1 Pro 5G-nya ini tuh belum dijual, alias tuh baru tersedia pas Mei 2022. Oke. Kita buka. Oke. Nah, ketika dibuka Vivo T1 Pro 5G-nya itu ada box Vivo, bacaan kayak gini. Terus di dalamnya ada jelly case. Habis jelly case ini ada informasi penting, kartu garansi, berarti kayak berupa panduan dan garansi. Di dalamnya lagi nggak ada. Oke, aman. Nah, terus kita lanjut. Habis ini perangkatnya. Ini adalah perangkat Vivo T1 Pro 5G, varian atas dari Vivo T1 series. Ini bisa kalian lihat modulnya tuh kalau misalkan kalian udah lihat Vivo T1 5G, ini tuh kalau yang Vivo T1 Pro-nya itu modulnya tuh lebih besar, dan kalian lihat di sini ada dual apa 3 ya. Dan nanti kita bahas aja dalam lebih lanjut. Kita ke bawah boxnya lagi, ini ada stiker ini. Terus ini ada pembatas. Ini ada kabel USB Type-C. Untungnya si Vivo T1 Pro 5G ini masih menyediakan adapter charger 66 watt dan ini 66 watt, dan ini tuh Vivo T1 Pro 5G emang mendukung fast charging 66 watt. Jadi bisa kalian bayangkan lah akan secepat apa. Di box Vivo T1 Pro 5G juga udah ada headset, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan dengan keberadaan headset ini berarti perangkatnya juga ada lubang headset jack 3,5 mm. Habis itu ini tuh kayak extended kabel gitu loh, guys. Jadi nggak ada, berarti kalau misalkan ada extended kabelnya ini berarti dia tuh nggak ada kabel USB, bukan kabel USB, kabel jack 3,5 mm nya. Jadi kalian ini masukin ke lubang casan tuh. Jadi gini cara kerjanya. Ini disingkirkan, oke, nggak ada apa-apa lagi. Oh, ini nih, gue nyariin ini, ternyata ada untuk ejector SIM-nya. Kita langsung aja buka si perangkat Huawei Vivo T1 Pro 5G. Ya Allah, jangan sebut brand yang lain.
BTW kalau di Jakarta sekarang tuh lagi panas-panasnya. Coba kalian sebutin deh, kalian dari daerah mana, terus panas gak di sana? Oke, ini dia Vivo T1 Pro 5G. Nih gue dapat yang warna hitam, dan dia tuh kalau nggak salah ada 2 pilihan warna. Mari kita, ada 3, ada 2. Jadi untuk kita bahas spesifikasinya dulu. Untuk layarnya sendiri Vivo T1 Pro 5G ini dia tuh punya layar 6,44 inci, dan ini udah panelnya tuh udah AMOLED dengan resolusi FHD+ dan refresh rate-nya 90 Hz. Terus untuk kayak chipsetnya sendiri dia tuh udah ngegunain Snapdragon 778 G5G, dan ini tuh termasuk chipset yang kalau gue bisa bilang tuh nggak terlalu baru, tapi udah cukup banyak digunain di HP kelas menengah lainnya ya. Oke, dimulai. Berikutnya terus abis itu untuk RAM-nya sendiri dia tuh kalau untuk yang Pro hanya ada satu RAM aja, yaitu 8 GB dengan ruang penyimpanan 128 GB. Dan itu juga ada RAM Plus. RAM Plusnya itu bisa sampai 4 GB. Sedangkan kalau misalkan untuk kayak memori internalnya kan dia 128, itu juga bisa ditambahin sampai ke 1 TB nih. Untuk baterainya sendiri ini baterainya 4700 mAh. Tapi kalian nggak perlu khawatir kayak 4700 mAh itu bakal habis seharian, dan pengecasannya juga cepet karena ada si adapter charger 66 watt yang di dalam box nih. Jadi kalian nggak perlu khawatir, dan katanya pun kalau misalkan berapa menit gitu, sekitar 15 menit atau berapa menit udah bisa sampai 50% pengecasan. Kita lanjut lagi untuk ke kameranya. Kalian pasti kalau dari HP yang mungkin mementingkan kamera, untuk kamera selfie-nya ini kan kalian bisa lihat si Vivo T1 Pro 5G ini dia tuh punya notch itu tuh kayak U-drop gitu. Nah, ini tuh punya resolusi kamera 16 megapiksel. Sedangkan kalau misalkan di kamera belakangnya sendiri ini tuh ada 3 lensa. Yang pertama yang ini adalah 64 megapiksel, terus ada 8 megapiksel untuk kamera lensa, maksudnya lensa wide angle. Terus ada lensa makronya 2 megapiksel. Di sini ada satu flash LED. Dan untuk kalian yang penasaran, ini tuh sebenarnya sorry guys. Nah, ini tuh sebenarnya bahannya tuh apa sih? Kalau gue pegang sendiri ini tuh bahannya matte, tapi kalau misalkan dari bahasa si Vivo-nya tuh ada crystal matte apa gitu pokoknya. Jadi tuh ini bahan yang bikin kalian megang HP-nya tuh jadi nggak bisa ninggalin bekas di jari gitu. Dan untuk beratnya sendiri, detailnya mungkin kalian bisa cek di artikel Nextrend ya. Tapi ini kalau gue pegang ini lumayan enteng. Jadi kalau misalkan kalian untuk kayak bekerja atau produktivitas terus main game, ini tuh nggak terlalu bikin tangan kalian jadi pegel. Ini dilewati. Nah, kalau misalkan kalian nih yang kayak, kan ini kan ditujukan untuk HP kayak pekerja terus bisa main game juga gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin dia jadi ngebedain sama HP gaming lainnya? Tapi ini juga bukan dibilang HP gaming, tapi bisa buat gaming. Jadi di Vivo T1 Pro 5G ini dia tuh ada liquid cooling. Jadi liquid coolingnya itu di dalam perangkat tuh agak sedikit lebih luas dan bisa kayak mengatur suhu 12 derajat heat reduction gitu. Itu sih kata dia, tapi kita belum nyoba langsung, jadi kayak kita belum bisa beneran kayak mengklaim kayak oh ini beneran emang bener bisa buat
main HP tuh jadinya nyaman gitu. Ini tuh belum, karena kan kita belum nyoba kan. Jadi untuk untuk beratnya itu 180 gram dan ketipisannya sendiri 8,48 mm. Nah ini untuk mungkin yang kalian pengen tahu dari rendernya tuh kayak gimana, ini dari layarnya, terus ini di bawahnya kayak gini. Oke. Ini ada speaker, ada USB Type C, dan ini ada SIM, port SIM. Gimana ya fokusnya? Oke, itu mikrofon. Di samping kanan itu ada tombol volume sama tombol power. Kalau di kiri itu tuh nggak ada apa-apa, kosong. Bisa kalian lihat. Nah, untuk kalian penasaran sama ini si port SIM-nya, bentar ya. Ada nggak sih dari kalian tuh yang punya keinginan kayak pengen upgrade HP? Kalau udah ada keinginan pengen upgrade HP, mungkin bisa nggak ya Vivo T1 Pro 5G ini jadi pilihan kalian? Dan rata-rata tuh sebenarnya orang tuh nyari HP kisaran berapa sih gitu kan. Nih udah aku buka si port USB-nya. Oke. Oh, berarti gue salah guys. Ini hanya untuk SIM 1. Ini mungkin SIM 2 kali ya. Dummy card. Oh, jadi dia tuh cara kerjanya tuh bolak-balik gitu guys. Jadi untuk SIM 1 sama SIM 2. Jadi berarti memorinya hanya 128 GB dan itu nggak bisa ditambah ternyata. Tapi iya sih, setahu gue tuh kalau misalkan memori tambahan itu dia emang nggak ada yang berukuran kecil kayak nano SIM gini. Berarti nggak ada guys. Oke, kalau misalkan itu tadi isi dari portnya. Nah ini dari kameranya, mungkin kalian pengen lihat. Ini adalah kamera Vivo T1 Pro 5G. Jadi itu ada filter malamnya, potretnya, foto, video. Yang lainnya tuh ada 64 megapiksel, gerak lambat, selang waktu, ada pano, foto live, pro, tampilan ganda, stiker AR. Kayaknya lumayan ini ya. Nah, ini adalah si kamera selfie-nya, potret, malam, foto, video. Terus juga sama sih kurang lebih fitur-fiturnya. Itu ada fitur dokumen, kenapa di kamera selfie ya? Coba kita lihat ini. Ada di dokumen. Jadi kalian kalau misalkan yang perlu soal pekerjaan kayak bekerja cepat, kayak memoto dokumen tanpa cropping lebih repot lagi, mungkin bisa ngegunain sih fitur crop itu. Kita mungkin lihat ke Androidnya sama Fantouch ya. Tadi dia ngegunain si Fantouch itu OS-nya. Nah ini Fantouch OS, udah Fantouch OS 12, Snapdragon 778G, RAM 8. Nah, ini mungkin udah. Nah ini versi Androidnya udah Android 12. Jadi kalau kalian mungkin khawatir kalau misalkan beli HP baru tapi belum OS-nya, belum OS Android 12, nih udah termasuk Android 12, jadi aman. Nah ini kan tadi kan kalian lihat sendiri, ini gue baru mulai kan si Vivo T1 Pro 5G nya. Dan ini aplikasi yang kira-kira udah ada di HP ini ketika kalian misalkan mau baru beli nih. Ada Netflix, Spotify, dan semacam kayak gini sih. Dan untuk penawaran Vivo T1 5G itu tuh menarik banget, kayak ada bonus bundling, terus ada bonus paket kayak
pokoknya banyak macamnya. Dan si T1 Pro nya ini sayangnya tuh belum ada kayak dikasih tahu bonusnya apa aja, cuma dikasih tahu harganya 4,5 juta rupiah dan bonusnya tuh enggak, dan cuma kayak ini hadirnya nanti di Shopee gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen ngebeli si Vivo T1 Pro 5G yang pastinya kakak dari Vivo T1 5G yang harganya tuh sekitar 2-3 jutaan. Kalau yang 2 jutaan itu untuk yang RAM 4 GB, kalau yang 3 jutaan itu untuk RAM yang 8 GB. Sedangkan kalau yang T1 Pro ini 4,5 juta. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang lebih upgrade bisa pilih ini. Dan kalau misalkan kalian uangnya cukupnya hanya Vivo T1 5G, nggak masalah, bisa beli yang Vivo T1 5G. Oke, sekian unboxing dari Vivo T1 Pro 5G. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh banget komentar aja di Facebook Live ini. Nanti mungkin akan Next Trend jawab di channel YouTube Next Trend. Sekian video kali ini atau live kali ini. Semoga puasa kalian lancar dan hari ini jadi hari yang menyenangkan. Bye bye.